bersama dengan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Bapak Koirul Rosidi, dengan tema seputar cakupan peserta JKN dan peningkatan layanan peserta JKN. Nah, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam perbincangan kali ini, bisa langsung menghubungi via WhatsApp ya di 081754832000. Sekali lagi saya ulangi di 081754832000. Selamat pagi Pak Rosid. Selamat siang maksudnya. Selamat siang Mbak Aisyah dan para. Pak Rosid, gimana kabarnya? Halo? Halo Pak. Ya. Ya, gimana kabarnya Pak Rosid? Baik, sehat, amin. Melayani peserta BPJS harus selalu sehat. Ya. Aduh. Ya. Oke Pak Rosid, mungkin untuk mengawali perbincangan kita di siang ini, bisa dijelaskan dulu nih Pak Rosid tentang BPJS dan program-programnya yang ada dan dijalankan nih Pak. Oh, jadi gini, terkait program JKN, itu seperti yang sudah disampaikan dalam talkshow yang lain ya. Mungkin dalam masa pandemi ini kita ingin menyampaikan bahwa untuk peserta JKN di wilayah Kaji Yogyakarta yang meliputi Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta itu sendiri ya, bahwa cakupan peserta di Kota Jogja itu sekitar 96%. Kemudian di Gunung Kidul juga sekitar 96%. Artinya Mbak Sonora dan sahabat Sonora ya, Mbak Anissa maksudnya, ya, dan sahabat Sonora, sekitar 96% penduduk di Gunung Kidul dan kota itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN, seperti itu. Kalau di Bantul sekitar 88%. Mungkin itu, Mbak. Oke, Pak. Kemudian Pak, untuk selanjutnya, ini mungkin bisa disampaikan nih Pak untuk kepesertaannya sendiri. Kalau misalkan ada yang belum bergabung nih Pak untuk menjadi peserta JKN dan ingin bergabung dengan program itu, yang harus dilakukan ini seperti apa sih Pak? Oh ya, untuk yang kan misalnya di Jogja itu 96% ya, artinya sekitar 4% penduduk belum terdaftar. Maka kalau ingin menjadi peserta JKN ya tergantung di mana penduduk itu termasuk segmen peserta apa, seperti itu. Kalau dia pekerja penerima upah atau yang bekerja di sektor swasta, berarti tinggal menghubungi HRD atau personalianya. Nanti personalianya akan mendaftarkan ke kantor BPJS. Demikian juga kalau misalnya dari masyarakat umum yang tidak mampu, maka bisa menghubungi dinas sosial masing-masing kabupaten kota. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS seperti itu. Kalau dia kelompok pesertanya adalah orang tidak mampu atau yang dikenal dengan penerima bantuan iuran JKN PBI. Nah, untuk masyarakat yang mampu, yang nggak bekerja di sektor swasta, artinya dia masuknya peserta mandiri perseorangan. Jadi yang bersangkutan bisa mendaftar JKN ya lewat peserta mandiri perseorangan dengan membayar iuran tertentu ya. Kalau kelas 1 110, kemudian kelas 2 kelas 1 150, kelas 2 100, kemudian yang kelas 3 membayar 25.000. Yang sebetulnya preminya 42.000, sisanya disubsidi oleh negara. Jadi bagaimana, pertanyaannya bagaimana pengen menjadi peserta JKN? Tergantung dari segmen apa ingin mendaftar. Kalau segmen yang ditanggung oleh pemerintah, berarti nanti ke dinas sosial yang akan menentukan apakah itu dijamin pemerintah atau tidak. Mungkin itu, Oke, Mbak. jadi tergantung golongannya begitu ya Pak ya? Ya, tergantung golongan masyarakat itu golongan apa, masuk ke segmen peserta apa. Oke, baik. Kemudian setelah bergabung nih Pak Rosid, hak dan kewajiban peserta JKN itu apa aja sih Pak? Mungkin bisa disampaikan untuk sahabat Sonora. Apa manfaatnya ya? Iya, boleh Pak.
seorang warga negara yang sudah terdaftar dalam kepesertaan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, maka yang bersangkutan berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan BPJS. Itu pertama. Jadi aksesnya dengan rujukan berjenjang. Jadi kalau manfaatnya seperti apa? Ya kami akan memberikan jaminan sosial bidang kesehatan ya, sepanjang sesuai prosedur, berobat di rumah sakit, berobat di puskesmas, dokter keluarga, dokter atau klinik, sepanjang sesuai prosedur akan dijamin. Jadi intinya peserta JKN itu akan diproteksi terkait pembiayaan rawat inap di rumah sakit atau pembiayaan rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, Itu, Mbak. baik. Kemudian Pak, ini sudah ada yang bergabung via WhatsApp, Pak. Ada Ya, Mbak Dian ya. Kota Gede. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya, kalau misalkan sampai sekarang masih ada yang belum ikut BPJS, apakah nanti kalau ikut akan terkena denda? Kemudian yang kedua, untuk pekerja swasta yang sebelumnya masuk di BPJS Ketenagakerjaan, tapi setelah sekarang tidak bekerja di instansi itu, apakah nanti secara otomatis akan menjadi BPJS Mandiri? Gitu, Pak Rosid. Oh gitu. Jadi yang pertama terkait dengan apa? Sebelumnya belum menjadi peserta JKN kan gitu. Ya, Jadi betul. memang dia belum terdaftar sebagai peserta JKN. Kalau mendaftar sebagai peserta mandiri atau sebagai peserta apapun ya nggak akan kena denda. Yang kena denda itu adalah namanya denda pelayanan. Jika seorang peserta JKN, misalnya segmen BBPU ya, pekerja bukan penerima upah, atau masyarakat mengenalnya dengan sistem kelompok peserta mandiri perseorangan, kemudian menunggak, kemudian masuk rumah sakit, nah, itu namanya kena denda pelayanan. Tapi sepanjang sebelumnya belum menjadi peserta JKN, begitu ikut JKN mendaftar ya cukup membayar iurannya saja. Mungkin itu, Mbak. Karena pertanyaan kedua yang kami tangkap, ini sebelumnya menjadi peserta PPU ya, pekerja penerima upah dari sektor swasta. Kemudian sudah tidak bekerja di perusahaannya tersebut. Akhirnya kartunya non aktifnya. Maka untuk menjadi peserta JKN mendaftar lewat segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri perseorangan. Jadi nanti tidak otomatis ya, begitu keluar dari perusahaan kartunya non aktif terus otomatis berubah sendiri sebagai peserta mandiri perseorangan, tidak. Jadi yang bersangkutan harus mendaftar sendiri, baik melalui mendaftar sendiri melalui kanal-kanal layanan online yang sudah kami sediakan. Karena kami di masa pandemi COVID ini seminimal mungkin kontak dengan peserta atau customer, tapi kami tetap melayani. Jadi pertanyaan Mbak tadi jelasnya adalah mendaftar menjadi peserta mandiri perseorangan. Jadi tidak otomatis kalau yang bersangkutan nggak mengurus ya tetap kartunya non aktif dari ex peserta PPU. Oke, jadi begitu ya Mbak Dian di Kota Gede ya. Jadi harus diurus kembali gitu. Karena kalau misalkan keluar dari Ya, instansi, hitungannya peserta non-aktif gitu Pak Rosid ya Pak? ya, kami ingin menyampaikan juga Mbak, mengurusnya Mbak Dewi ya namanya ya, tidak perlu Iya. datang ke kantor BPJS. Ya, tidak perlu datang ke kantor BPJS, silakan akses mobil JKN atau nomor Pandawa BPJS Kesehatan Yogyakarta. Jadi Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WA. Jadi keperluan mendaftar sebagai peserta mandiri tadi bisa diakses melalui nomor WA. Mungkin bisa dicatat nomor WA-nya ya. Siapkan catatannya dulu atau HP-nya 08 12 15 82 5070. Kami ulangi 08 12 15 82 5070. Ini nomor WhatsApp DKT Yogyakarta dalam upaya kita menjaga jarak. Jadi
untuk pengurusan pendaftaran peserta baru mandiri perseorangan tidak perlu datang ke kantor. Pertama akses mobil JKN dulu. Kalau mobil JKN tidak bisa, baru ke nomor Pandawa. Ini yang saya sebutkan tadi nomornya. Oke, berarti udah zaman now ya Pak Rosid ya? Ya, punya HP kan dimanfaatkan gitu ya, nggak usah Bener. banyak urusan mendaftar aja ke kantor BPJS, nggak apa ya, nggak keren gitu ya, lewat online aja ngurusnya. Gitu. Oke, jadi ini berhubung pandemi COVID gitu ya, sahabat Sonora ya. Jadi sebisa mungkin gitu dihindari kontak-kontak gitu ya dengan orang luar. Ini bisa langsung ada akses aja gitu untuk pendaftaran di Oke, mobile ya. JKN atau bisa juga di nomor WhatsApp 0812 15 82 50 70. Oke. Nah, untuk yang mobile JKN-nya nih, Pak Rosid, ini bisa iOS atau hanya Android aja gitu, Pak? Semua bisa, Mbak. iOS bisa, Android bisa. Oke, jadi udah dua-duanya ya, Pak ya? Download dulu. Ya, download dulu. Oke, jadi gitu ya sahabat Sonora, di-download aja aplikasi mobile JKN gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih Pak Rosid yang bergabung. Ada Mbak Rahma di Jakal. Selamat siang Pak, saya mau tanya, untuk pelayanan BPJS Kesehatan online ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama ya untuk registrasi sampai dengan mengambil nomor antri rujukan? Terima kasih Pak. Anda rujukan, mungkin kami jelaskan gini ya. Jadi gini, untuk masa pandemi ini, kami mengupayakan bahwa layanan itu dimaksimalkan online tanpa tatap muka. Ini untuk kebaikan kita, kebaikan petugas BPJS dan kebaikan juga kebaikan bagi customer ya, dalam hal ini pelanggan peserta BPJS. Nah, layanan online itu dilakukan secara bertahap. Artinya kalau ngurusnya itu bisa lewat mobil JKN, maka diuruslah lewat mobil JKN. Semuanya itu hampir bisa ya, pindah vaskes, kemudian berubah alamat, kemudian mengetahui berapa tagihannya, itu semuanya sudah dilakukan di mobil JKN. Nah, pengurusan administrasi yang bisa dilakukan di mobil JKN, maka peserta dimohon kerjasamanya tidak mengakses lewat Pandawa. Jadi nomor Pandawa yang saya sebutkan tadi untuk layanan online yang sifatnya pengurusan administrasi itu tidak bisa dijalankan di mobil JKN, care center, dan nomor Cika dan Vika. Baru mengakses Pandawa. Gitu. Kalau terkait rujukan, maksudnya mungkin gini yang saya tangkap ya. Kalau misalnya peserta itu mau berobat ke dokter keluarga atau klinik, nah, di mobil JKN sudah difasilitasi apa yang namanya antrian online di FKTP. Jadi kalau misalnya mau berobat ke dokter keluarga, kemudian antriannya nomor 25. Kan kalau sebelum ada antrian online FKTP, si peserta harus antri fisik di situ. Di ruang tunggu dokter kan seperti itu. Nah, dengan mendownload mobil JKN, nanti mendaftar pengen berobat ke dokter keluarga itu ya cukup ngantri di rumah. Misalnya nomor 20, oh nanti kira-kira nomor 20 ini akan dilayani sekitar jam 7.30 sore, malam maksudnya ya, 19.30. Maka peserta tinggal datang ke lokasi praktik dokter, mepet-mepet waktu sesuai jam yang akan dilayani seperti itu. Kalau dulu kan enggak Mbak ya, sebelum ada antrian online di FKTP. Maka pasien harus antri fisik ya, harus antri fisik di lokasi fasilitas kesehatan. Nah, sekarang enggak, kita kembangkan sudah fitur nama antrian online FKTP. Ya nanti dicoba aja, misalnya nanti malam mau berobat ke dokter X gitu ya. Jadi ketik aja, cari fitur antrian online FKTP, maka nanti itu bisa ngantri di situ gitu. Kalau yang saya tangkap pertanyaannya tadi seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rama di Jakal. Kemudian nih Pak Rosid, terkait dengan peningkatan layanan peserta JKN Pak. Nah, selain tadi ada pelayanan lewat mobile JKN dan juga Pandawa,
ada kiat-kiat apa lagi nih Pak yang dilakukan oleh teman-teman BPJS terkhusus di masa pandemi seperti ini nih Pak? Di masa pandemi ini ya, persepsi kita, pikiran kita adalah jaga jarak ya, pakai masker, mencuci tangan. Sebisa mungkin meninggalkan kegiatan-kegiatan yang berkumpul. Nah, maka BPJS sebagai lembaga negara dalam hal ini lembaga pemerintah taat dan patuh terhadap anjuran pemerintah terkait dengan pengendalian protokol COVID kan gitu. Nah, di masa pandemi ini inovasi-inovasi yang telah kami lakukan salah satunya itu ya, Pandawa, kemudian antrian online, kemudian peningkatan layanan lainnya pasien hemodialisa yang sudah memang dilayani di rumah sakit tersebut tidak perlu minta rujukan dari FKTP. Jadi menggunakan surat kontrol aja gitu. Itu salah satu untuk mempermudah layanan online di masa pandemi ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, ini ada lagi yang bertanya. Ini ada Mbak Ina di Godean. Selamat siang Pak, saya kalau mau Selamat cek siang. pesertaan BPJS masih aktif atau enggak, itu lihatnya lewat mana ya Pak? Terima kasih. Di mobil JKN bisa. Halo? Untuk ngecek aktif atau enggak, silakan mendownload di mobil JKN, di aplikasi App Store maupun Store gitu ya. Di-download dulu, nanti daftar mobil JKN, ikuti aja alurnya. Nanti setelah terdownload aplikasinya, maka fitur-fitur yang disampaikan tadi bisa dilayani di mobil JKN. Oke. Jadi begitu ya Mbak Ina. Jadi bisa langsung aja akses mobile JKN. Mobil Gitu ya Pak? JKN, ya. Tidak perlu datang ke Oke. kantor BPJS. Oke, kemudian Pak, ini di masa pandemi seperti ini, untuk iuran bulanannya nih, Pak Rosid, ada insentif nggak sih Pak, atau tetap di harga yang biasanya gitu? Oh gini, yang menentukan iuran JKN ini kan bukan BPJS. Itu menjadi poinnya. Jadi sekali lagi, yang menentukan besaran iuran JKN itu bukan BPJS. Yang menentukan adalah siapa? Pemerintah. Dalam hal ini ada yang namanya peraturan presiden seperti itu. Jadi iurannya tidak bisa Mbak tarik ulur, tali ulur, naik turun tidak bisa. Semuanya ditetapkan oleh presiden lewat perpres, peraturan presiden. Nah, yang bisa kalau ditanya apa kontribusi BPJS terhadap masyarakat di masa pandemi ini, kami sudah membuat sistem yaitu yang namanya relaksasi iuran. Jadi peserta mandiri perseorangan yang iurannya menunggak lewat 6 bulan ya, 6 bulan menunggak, maka bisa menikmati atau bisa mengakses layanan ini ya, namanya relaksasi iuran. Jadi khusus pasien atau peserta BPJS yang nunggaknya minimal 6 bulan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau nunggaknya nggak lewat 6 bulan, 4 bulan misalnya gitu ya. Maka kalau menunggaknya di bawah 6 bulan, tidak termasuk dalam program ini. Akhirnya tetap dilunasi. Seperti itu ya. Gambarannya dulu sebelum ada relaksasi, biar ada perbedaan. Sebelum ada relaksasi, iuran berapapun yang menunggak itu harus dilunasi. Harus ya. Tidak dilunasi kartu tidak aktif. Itu yang dulu sebelum ada relaksasi masa pandemi COVID. Setelah ada masa pandemi COVID ini, maka sesuai anjuran pemerintah ada program relaksasi. Seperti itu. Nah, untuk program relaksasi ini, syaratnya yaitu 6 bulan minimal menunggak. Contoh menunggaknya 12 bulan. Gitu ya. Sebelum ada relaksasi, maka peserta itu harus melunasi full 6 bulan. Baru kepesertanya aktif. Nah, dengan adanya relaksasi masa pandemi COVID ini, dengan iuran yang menunggak 12 bulan, cukup dibayar dulu 6 bulan plus 1 bulan berjalan. Akhirnya 7 bulan. Ya. Yang 3 bulan dibayarkan nanti 2021. Nah,
Jadi 2021 baru dilunasi enggak apa-apa. Perbedaan sebelum dan sesudah kan gitu, ada keringanan yang seharusnya membayar 24 bulan misalnya menunggaknya, cukup bayar relaksasi cukup bayar 6 bulan plus 1 pelunasan. Terus timbul pertanyaan juga, bagaimana cara mengakses layanan relaksasi ini? Lagi-lagi mobil JKN, Mbak ya, dan sahabat Sonora sekalian. Jadi program relaksasi ini juga jika peserta mau akses tidak perlu datang ke kantor kami. Ya, tidak perlu datang ke BPJS. Nanti kalau datang ke BPJS tambah sama, tidak dilayani di depan karena aturannya memang layanan relaksasi ini bisa dilakukan lewat mobil JKN. Nanti akan dipandu oleh sistem. Mungkin gitu, Mbak. Ya, jadi begitu ya, sahabat Sonora ya. Ya. Mending download aja aplikasi mobile JKN gitu ya, kayak ibaratnya pamungkas gitu ya, Pak Rosid ya. Ya betul. Layanan dalam genggaman, mempermudah hidup kita sehari-hari, insya Allah membantu. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke kantor. Download mobile JKN. Oke, jadi download mobile JKN ya, sahabat Sonora ya. Lagian kalau misalkan ada yang mudah, kenapa yang susah gitu. Oke deh, Pak Rosid, terakhir ada pesan-pesan atau mungkin informasi tambahan untuk sahabat Sonora, Pak? Jaga kesehatan, gitu ya. Tetap berpikir positif. Kemudian jangan lupa olahraga di masa pandemi COVID ini, gitu ya. Di rumah saja. Kalau memang diperlukan keluar dan memang perlu keluar, berarti perlu keluar, kan gitu. Terkait dengan layanan BPJS, mohon kerjasamanya masyarakat untuk menggunakan secara maksimal layanan kanal online sudah kami sediakan. Kami ulangi tadi ada mobil JKN, ada care center 1-500-400, ada Cika juga ya, chat asisten JKN. Kemudian yang terakhir adalah yang kami luncurkan selama masa pandemi COVID ini adalah apa yang namanya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Khusus untuk Pandawa ini, masyarakat hanya bisa melakukan chatting WA pada jam kerja. Jam 8 sampai jam 15, kemudian juga istirahat ya, karena ini dijawab oleh operator secara manual. Jadi masih menunggu makanya sesuai jam kerja layanannya. Nanti kalau ngechatnya Sabtu dan Minggu ya nggak dilayani ya, karena memang Sabtu Minggu adalah hari libur. Kalau Sabtu dan Minggu bagaimana cara mengaksesnya? Ya lewat nomor Cika, kemudian care center dan mobil JKN. Jadi mobil JKN layanan dalam genggaman. Oke, jadi gitu ya sahabat Sonora ya. Baik, Pak Rosid, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Rosid? Oke, baik. Sahabat Sonora, demikian perbincangan kita. Oke, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, ya. Oke, baik demikian sahabat Sonora perbincangan bersama dengan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Koirul Rosidi. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah berpartisipasi baik via SMS maupun WhatsApp di kesempatan kali ini. Dan tetap bersama kami karena setelah ini akan ada banyak program yang siap untuk kami hadirkan kepada Anda. Saya Nisha Putri, selamat siang dan sampai jumpa.